si Ila. Kamu kan punya kulkas di rumah kan? Pada saat kamu buka pintu kulkas, bagaimana rasanya? Dingin. Kalau kamu? Ada sesuatu yang menarik pintu kulkas. Berarti pada saat kita buka kulkas, pintunya agak terasa terik atau susah ditarik. Terus kemudian pada saat kita nutupnya, gimana rasanya? Ada seolah-olah benda yang mendorong supaya pintu kulkas tersebut akan tertutup. Ya, Clara, kira-kira menurut kamu ada apa sih di pintu kulkas itu? Magnet. Ada? Ya, ada. Kalian tidak pernah mendengar kata magnet? Ya, di kelas 4 kalian sudah belajar tentang magnet. Sudah belajar belum dulu di kelas 4? Hah? Sudah? Belum dulu? Belum? Kalau tidak salah di kelas 4 sudah ada. Kalian belajar magnet. Maka kalian tahu bahwa di pintu kulkas terdapat magnet. Jadi magnet itu dapat menarik apa? Benda logam. Ya, mari kita lihat. Ibu akan menyampaikan dulu tujuan pembelajaran kita nanti. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah kalian nanti akan mendeskripsikan bagaimana magnet diciptakan dan diterapkan dalam peristiwa sehari-hari di lingkungan rumah, sekolah, dan alam sekitar, serta menjelaskan manfaat bagi kehidupan. Kemudian yang kedua, nanti melalui diskusi kelompok kita dapat merancang dan melakukan percobaan sederhana untuk membuktikan benda apa saja yang dapat ditarik oleh magnet yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari dengan menggunakan alat dan bahan yang aman serta mempresentasikan hasilnya. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran. Ya, sekarang kalian bisa lihat, tidak kalian melakukan ya. Ini ada sebuah kasus, ya. Ada sebuah kasus ini kelas nih. Tapi ibu di sini bukan nama kelas. Ini adalah benda yang dapat ditarik. Perhatikan gambar di samping. Ardi sedang bermain mobil-mobilan. Kemudian ia memegang sebatang magnet dan diarahkan pada mobil tersebut sehingga mobil tersebut berjalan searah magnet yang dipegang oleh Ardi. Ternyata magnet yang dipegang oleh Ardi tersebut dapat menarik mobil yang sedang berjalan di atas lantai. Lalu Ardi heran dan penasaran mengapa mobil mainan tersebut bisa ditarik oleh magnet. Mengapa magnet yang dipegang oleh Ardi dapat menarik mobil mainan? Mengapa? Setelah mobil sedang berjalan, dia mengarahkan sebatang magnet. Kemudian mobil itu mengarah ke magnet yang dipegang oleh Ardi. Kira-kira mengapa magnet yang
Pernah dengar asal-usul magnet nih? Nih, Mama kasih tahu ya. Magnet berasal dari kata magnesia. Nah, dahulu kala magnesia itu adalah nama sebuah daerah di Yunani. Dahulu di tempat itulah orang pertama kali menemukan batu yang mampu menarik besi, yang saat ini kita kenal dengan nama magnet. Batu itu tergolong magnet alam. Nah, sekarang manusia makin menguasai teknologi sehingga kita mampu membuat magnet buatan. Wow, magnet kan benda yang mampu menarik benda-benda tertentu sehingga benda-benda tersebut akan menempel dan sulit dilepas, bukan? Betul sekali, Nak. Nah, sekarang kita akan belajar sama-sama ya, apa aja sih sifat-sifat magnet. Yang pertama nih, magnet memiliki gaya tarik yang mampu menarik benda-benda tertentu. Benda yang dapat ditarik oleh magnet adalah benda yang terbuat dari bahan logam tertentu seperti besi, nikel, dan kobalt. Benda yang dapat ditarik oleh magnet dinamakan benda magnetis. Nah, benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet karena tidak mengandung salah satu dari bahan logam besi, nikel, atau kobalt disebut dengan benda non-magnetis. Lalu, bagaimana jika antara magnet dan benda magnetis diberi penghalang? Apakah magnet tetap mampu menariknya? Seberapa tebal penghalang yang harus dibuat supaya magnet tak mampu menarik benda magnetis lagi? Gaya magnet mampu menembus penghalang berupa benda non-magnetis yang tidak terlalu tebal. Kekuatan gaya tarik magnet dipengaruhi oleh ketebalan penghalang antara magnet dan benda magnetis yang mini. Makin dekat jarak benda ke magnet, makin kuat gaya tarik magnet tersebut. Kalau pada magnet batang, mini bisa lihat gaya terkuat berada di kedua kutub yang berada di kedua ujung magnet. Satu kutub yang menunjukkan ke arah utara. Kutub itu dinamakan kutub utara dari magnet. Biasanya diberi warna merah atau huruf N yang artinya north. Kutub satunya lagi yang menunjuk ke arah selatan disebut kutub selatan dari magnet. Biasanya diberi warna biru atau huruf S yang artinya south. Sifat inilah yang menjadikan prinsip dasar dari kompas. Kompas adalah alat yang berfungsi untuk menunjukkan arah. Benar nih, pada kompas terdapat jarum utama sebagai penunjuk magnetis yang menyesuaikan posisinya dengan medan magnet bumi. Dengan menggunakan patokan jarum kompas, kamu dapat menentukan arah mata angin loh. Ada lagi nih sifat magnet yang menarik. Jika kamu mendekatkan kedua kutub magnet yang berbeda, maka magnet akan saling tarik menarik loh. Jika kamu mendekatkan dua kutub magnet yang sama, keduanya akan saling menolak. Magnet mempunyai banyak kegunaan loh ini. Pemanfaatan magnet dapat kamu lihat dari berbagai macam alat yang dapat kamu jumpai dalam kehidupan sehari-hari kita loh. Misalnya, dinamo, lemari es kita, pengunci kotak pensil, atau tas kamu tuh, dan juga kompas. Nah, info tambahan nih buat kamu ini, magnet terdiri dari magnet alam dan magnet buatan loh. Magnet buatan adalah magnet yang dibuat orang dari besi atau baja dan digunakan untuk berbagai kebutuhan. Bentuk magnet buatan bermacam-macam loh ini. Ada yang berbentuk datar, atau silinder, lalu ada buku dan yang berbentuk badak atau kapal kuda. Logam yang baik digunakan untuk membuat magnet adalah besi dan baja. Karena besi dan baja merupakan benda yang ditarik oleh magnet atau ferromagnetik. Besi lebih mudah dibuat magnet dibandingkan baja. Tetapi sayang, kemagnetan besi lebih cepat hilang. Oh, jadi magnet bisa dibuat ya? Gimana tuh caranya, Mak? Ada bermacam-macam caranya nih. Yang pertama, cara induksi. Pada prinsipnya benda magnetis yang menempel pada magnet dapat menjadi bersifat seperti magnet. Apabila kita mendekatkan logam besi atau baja dengan magnet dalam waktu beberapa lama, maka besi atau baja itu akan menjadi magnet. Namun sayang, sifat ini hanya berlangsung sementara saja. Yang kedua ini dengan cara menggosok. Magnet dapat dibuat dengan cara menggosok-gosokkan kutub sebuah magnet pada besi atau baja secara searah loh. Semakin banyak gosokan yang dilakukan, semakin kuat sifat kemagnetan besi atau baja tersebut. Akan tetapi, sama nih seperti yang cara induksi, sifat kemagnetan dari cara menggosok ini juga berlangsung sementara.
Dan yang ketiga ini dengan cara mengalirkan arus listrik. Magnet teh dapat dibuat dengan cara mengalirkan arus listrik pada besi atau baja. Arus listrik ini kemudian menimbulkan medan magnet. Magnet yang terjadi karena dialiri listrik disebut elektromagnet. Sifat kemagnetan benda yang dibuat dengan cara ini pun berlangsung sementara loh Mini. Ketika arus listrik terputus, sifat kemagnetan benda teh akan hilang juga. Untuk alat yang menggunakan elektromagnet adalah bel listrik, telepon, generator, dan alat pengangkut magnetis. Apa tuh alat pengangkut magnetis? Alat pengangkut magnetis teh digunakan untuk mengangkut sampah-sampah dari logam. Di bagian dalam alat pengangkut magnetis terdapat kumparan konduktor listrik yang terbuat dari aluminium atau tembaga. Alat pengangkut magnetis ini kemudian dihubungkan dengan kabel listrik. Ketika arus listrik dialirkan melalui kabel, alat pengangkut akan berubah menjadi elektromagnet dan mengangkat sampah logam. Sampah kemudian dipindahkan ke tempat yang sudah ditentukan. Setelah sampai di tempat tujuan, arus listrik teh diputuskan sehingga sampah logam tersebut jatuh ke posisi yang sudah ditentukan. Wah, aku sering melihat magnet, tapi baru tahu kalau ternyata ada sifat-sifat dan cara pembuatannya sangat menarik. Gimana teman-teman? Apakah kalian juga sudah lebih mengerti? Sampai jumpa di video-video lain yang gak kalah menarik ya. Siapa di antara kalian yang menyimak video tadi? Video tadi menjelaskan tentang apa? Magnet, yaitu tentang sifat-sifat magnet, kemudian cara pembuatan magnet dan kegunaan magnet. Nah, untuk sifat-sifat magnet siapa yang masih ingat? Apa katanya tadi sifat-sifatnya? Salah satunya saja. Silakan. Ya, magnet dapat menarik benda yang terbuat dari logam. Apalagi sifatnya? Yo. Magnet tidak bisa menarik benda yang tidak terbuat dari logam. Apalagi? Yo, kelompok ini. Sifat magnet tadi. Tadi sama jawabannya dengan kelompok yang ini. Yo, yang lain, sifat magnet yang lain. Yang ini, sifat magnet berikutnya apa? Tadi setelah kamu melihat videonya. Apabila didekatkan dengan kutub yang sama, akan tolak menolak. Apabila didekatkan dengan kutub yang berbeda, akan tarik menarik. Itu adalah salah satu sifat dari magnet. Kemudian kegunaan magnet untuk apa katanya? Kegunaan yang lain? Membuat kompas. Ya, bisa membuat kompas, penunjuk arah. Bisa juga tadi digunakan di pintu kulkas supaya kulkas tadi dapat tertutup rapat. Ya, itu adalah salah satu kegunaan. Terus kemudian magnet tadi dibagi menjadi dua, yaitu magnet alam dan magnet buatan. Ya, kalau magnet buatan adalah magnet yang diciptakan oleh manusia yang terbuat dari apa katanya tadi? Besi atau baja. Sedangkan magnet alam adalah magnet yang diciptakan oleh Tuhan yang terdapat di alam, ya kan? Ya, untuk lebih memahami dari video tadi, kita akan bermain. Coba ambil dulu magnetnya, angkat magnetnya. Nah, angkat magnetnya masing-masing ke kelompok. Magnet kelompoknya mana? Ya. Sekarang untuk kelompok ini, coba kamu dekatkan pulpen ke magnet. Kelompok ini coba kamu dekatkan beda-beda, kelompoknya beda-beda. Angkat dulu magnetnya biar lebih jelas. Angkat. Pegang pegang sini. Yang ini pulpen, yang ini coba kamu dapatkan tutup apa namanya? Tempat pensil di sini. Angkat apa?
Tidak ya? Yang jatuh tadi adalah biji Iya. Nah, tengok nih. Ini dia nih. Hah? Ya. Dari percobaan ini, ada yang mau bertanya enggak dulu? Ada yang mau bertanya enggak? Dari percobaan ini atau dari permainan kita tadi, ada yang mau bertanya enggak? Hah? Ada yang mau bertanya? Jangan takut kalau mau bertanya. Silakan. Aku kasih waktu. Ada yang mau bertanya? Udah paham? Sudah paham belum, sayang? Sudah. Ya. Kalau sudah paham dan kalian tidak mau bertanya, Ibu akan memberi tugas kelompok kepada kalian. Ya. Kalian kerjakan tugas ini bersama kelompoknya. Tuliskan nama kelompoknya siapa. Di sini sudah ada perintahnya. Ya, silakan. Kerja dalam kelompok dah. Kerja dalam kelompok ya. Tulis dulu nama kelompoknya siapa. Ya. Nanti bukannya ke depan. Untuk kalian bersama-sama mengerjakan singkatnya. Kelompok ready, coba kalian ke depan dulu. Kelompok ready. Ya, silakan ke depan sana. Yuk, berbaris sana. Kelompok yang merasa kelompok ready mana?
Kemudian yang berikutnya, magnet memiliki medan magnet yang tadi kita lihat di tayangan tadi. Ya. Setelah kita menyimpulkan materi pembelajaran tadi tentang magnet, mari kita merefleksi hasil belajar kita. Ya. Pembelajaran apa yang membuat kalian senang pada materi ini? Pembelajaran apa yang kalian senang dalam pembelajaran materi apa dan apa magnet diciptakan? Nah, bagian yang mana yang membuat kalian senang atau suka? Ya, mempresentasikan hasil kelompok. Apalagi? Evaluasi. Apalagi yang membuat kalian senang? Kerja kelompok tadi senang nggak? Melakukan percobaan tadi senang nggak? Melakukan percobaan tadi itu adalah hal yang sangat menyenangkan, supaya di masyarakat nanti kita dapat menerapkan atau dapat melakukan percobaan. Misalnya begini, hari ini si